pada level 6.086 pada sesi 1 ini dengan penguatan 8,34 poin atau 0,13% dengan nilai transaksi 5,1 triliun. Kecil ya kalau dipikir-pikir, tapi hari ini rebound dan sesuai dengan dari teknikal yang saya sampaikan di Instagram Story, itu IHSG sudah jenuh jual. Jadi bertahan di atas support 6.000. Nah tadi lossnya juga cuma sampai 6.056 ya. Dan memang resistennya masih 6172. Basically kalau kalian lihat daily technical mungkin kesel IHSG nggak berubah-berubah. Cuma keterangannya doang yang berubah di antara support resisten selalu sama. Karena memang IHSG masih bergerak dalam area ini. Jadi kalau misalnya kalian bilang, wah market hancur nih September, boleh dipercaya kalau acuannya di bawah 6.000 IHSG-nya. Kalau belum lewat 6.000 kalian mau bilang hancur terus asal-asalan cut loss, bisa nyesel karena nanti belinya pada saat rebound. Seperti yang terjadi pada saat ini. Ya, jadi dengan nilai transaksi mungkin kecil karena memang terbiasa, dan mungkin sebagian dari teman-teman di sini juga yang sedang antisipasi karena percaya dengan siklus September market akan turun. September Slump kalau nggak salah namanya. Saya sih sendiri nggak terlalu percaya ya. Karena kalau saya udah lihat dari historik kali IHSG 10 tahun, market di November turunnya lebih dalam daripada bulan September. Jadi kita nggak bisa bilang September market tuh harus dihindari. Kalau mau hindarin, juga kayaknya nanggung. Kenapa? Bulan Desember market selalu hijau. Masa lagi turun gini nggak mau dimanfaatin, gitu kan? Nah, jadi kira-kira sentimen yang sedang diperhatikan oleh pasar saat ini bukan faktor eksternal dan lain-lainnya, melainkan dari siklus itu sendiri, dan banyak sedang memperhatikan ya. Karena pelaku pasar cenderung wait and see, makanya ternyata transaksinya juga turun banget beberapa hari terakhir ini. Jadi ya nggak dapet sentimen yang bisa paksain juga gitu. Mau paksain apa? Kalau misalnya bilang dari bursa Asia regional, Nikkei naik, Hong Kong naik, Hong Kong turun dikit, Shanghai turun dikit, Singapura juga turun dikit, tapi IHSG-nya rebound sendirian. Mau pakai Dow Jones yang naik terus. Ya, tapering udah dikatakan ditunda, dolar turun. Terus mau bilang apa lagi? Kenapa IHSG tetap turun? Ya kemungkinan cuma di situ doang. Banyak yang lagi antisipasi karena kita juga tahu sejak tahun lalu ya banyak banget jumlah investor baru. Jadi pasti banyak yang lagi merasa, oh ini ada pengalaman baru di mana bulan September katanya market turun, gue mesti wait and see gitu kan. Ya nggak salah sih, kalau memang wait and see rame-rame kan kalian bisa beli di harga terendah juga. Nah, sekarang kita ke sektor ya. IDX industri itu nomor 1 naiknya. Dan saya udah hafal ini pasti dipimpin oleh Astra. Kemudian IDX energi, lalu IDX high div ya. Saham-saham yang bagi dividen lagi pada naik ini, 20 saham doang sesuai namanya. Yang lagi turun IDX basic itu penurunan terparah 0,69%. Lalu disusul IDX tekno, mungkin saham-saham teknologi ya pastinya, ya macam-macam DCII dan lain-lain. Turun 0,66%. Lalu IDX properti malah turun. Padahal tadi kalau kita lihat dari real estate banyak yang naik ya. Mungkin ini karena tergabung sama konstruksi juga. Dan sisanya tidak ada lagi yang turun. Basically banyak yang naik dipimpin oleh IDX industri, yang mana kita bisa langsung tebak itu dari Astra, ASI, lalu IDX energi. Mungkin sebagian dari kalian juga tahu saham-saham tambang, karena kita ada beberapa kali rekomendasiin saham-saham ini untuk di buy. Jadi saat ini sudah mulai naik, walaupun ada sebagian yang secara teknikal belum bisa diberikan rekomendasi buy on breakout ya. Misalnya kayak Adro lagi di 13.50, kalau saya selalu bilang serukan buy on breakout, kalian mungkin akan marah sama saya karena ini masih sideways gitu. Jadi ada beberapa hal yang mesti kita perhatiin saat ini. Dari indeks sektoral nggak terlalu banyak yang bisa kita ambil simpulannya, jadi antara Astra dan beberapa saham-saham tambang. Sama saham-saham yang lagi bagi dividen. Ngomong-ngomong soal bagian dividen, yang kalian perlu perhatikan adalah selalu dividen yield ya. Pastiin dividen yieldnya nggak loncat mendadak. Itu biasanya banyak banget dividen trapnya di saat seperti itu. Takutnya habis beli turun gitu kan. Habis beli ex-date-nya turun. Itu bisa dividennya nggak nutupin cut loss-nya, sayang banget. Lanjut kita cek dari sisi frekuensi, value, dan foreign ya. Foreign cuma net sale 7 miliar. Ini mah nggak usah dilihat kalau kecil banget kayak begini. Tapi kita perlu lihat aja dulu yang di net sale paling besar apa. Yaitu BBRI sebesar 95,5 miliar, lalu ada Arto 46 miliar, lalu ada Pegas, BBCA, dan BMRI. Hampir bank semua kecuali Pegas. Dan di sini yang naik BBCA, BMRI, sama Arto. Arto baru rebound ya setelah beberapa hari turun. Lalu saham-saham yang diakumulasi asingnya ada Telkom, PTBA,
UNTR, Agro, dan ITMG. Jadi banyak nih saham-saham energi ya. IDX Energi dan IDX Infra. Lalu ada IDX Industri. Nah ini UNTR tadi salah satu IDX Industri. Ya udah kelihatan sih dari sini. Kalau mau dicek lagi saham-saham yang diakumulasi asing, tambahannya Adro, LPPF, Bukalapak. Ya Bukalapak saya udah pernah sampein strateginya selalu buy on weakness karena memang kita tahu foreignnya buy terus ya. Dan justru pas dia lagi naik foreignnya sell. Jadi cara mainnya kayak gitu. Mau beli saham Bukalapak saat foreign buy, lakukan saat harganya turun. Jangan pas lagi naik dibeli. Nyuciin piring orang terus jadinya. Dari sisi value, terbesarnya Arto juga. Lalu BBRI, ini memang sentimen mau right issue ya. Katanya kan harga tebusnya di 3.400. Jadi ya siap-siap aja kalau bergerak dulu ke area tersebut atau mendekati. Lalu BBYB atau Neo Commerce turunnya 4,15%. Ada juga saham NATO. Saham NATO, value gede tapi harga nggak berubah-berubah. Sama saham Care ya, 0,48%. Dari 5 saham dengan value terbesar ini yang menarik ya paling menarik perhatian BBYB turunnya paling dalam. Yang mungkin akan menarik orang untuk mencoba membeli karena pikirnya kesempatan buy on weakness adalah Arto. Kenapa? Karena dari turun sudah mulai rebound hari ini. Nanti kita ukur secara teknikalnya ya. Nah itu barusan ada pertanyaan masih boleh masuk atau enggak. Kalau secara teknikal misalnya memang belum indikasi balikan arah, cuma technical rebound, mungkin saya akan bilang tidak. Nanti kita akan coba cek ya. Soalnya kasihan kalau kita beli kena dead cat bounce kan turun lagi. Dari frekuensi ada AYLS, Agro Yasa Lestari. Ini Dex Basic ini, saya belum tahu perusahaan apaan. Tapi kalau lihat ada kata agro, agriculture kali ya. Lalu BABP, juga BBYB, lalu saham BOS, Borneo Olah Sarana nih. Jarang lihat juga, tapi turun, auto rejection bawah. Enggak, ini naik 29%, lalu yang kelima NICL. Yang auto rejection bawah NICL, ditutup di 109. Banyak third-linernya ya, jadi kalau market lagi lesu atau lagi turun-turun dikit tuh biasa third-linernya yang lebih rame. Alternatif aja sih. Yang seneng scalping ini kesempatannya, tapi kalau bisa. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah jangan paksain, mendingan buy on weakness aja yang buat swing trading, cari-cari supportnya gitu. Nah jadi setelah apa yang tadi kita lihat dari regional juga nggak mendukung, cuman rupiahnya doang yang menguat, itu pun nggak memengaruhi saham-saham yang elastis dengan pergerakan rupiah. Katanya gajah tunggal kalau rupiah naik dia layak beli, nggak bergerak harganya, situ-situ aja. Jadi kalau saya bilang kali ini untuk IHSG ada tren tersendiri. Yang mana pada dasarnya masih dengan support 6000 dan resisten 6172. Kenapa saya bilang punya tren tersendiri? Karena mempertahankan support. Jadi diperkirakan sampai penutupan nanti masih ada potensi penguatan. Mungkin masih di bawah 6100 tapi setidaknya ditutupnya harusnya menguat tipis. Karena mempertahankan support di 6000. Baru saja technical rebound. Oke, saya kira itu aja yang perlu disampaikan untuk update marketnya. Untuk seri 1 kita akan mulai jawabin pertanyaan dari yang paling pertama. Edwin Marcelo Ponco, siang Ko William minta view ASI dan ERA minta support terdekat. Apakah sudah bisa masuk TP terdekat di berapa? Oke. ASI support terdekat ya, soalnya ASI itu udah naik. Kayaknya pernah saya daily technical juga sih waktu dia di 4.800, but it's okay, kita langsung bahas aja yang udah kejadian. Support terdekatnya kalau memang diperlukan tadi berapa? Itu pada 5.225. Support terdekat untuk ASI. TP terdekatnya berapa? 5.500. Kalau lanjut 5.825. Kalau lanjut ya. Jadi 5.500 duluan yang boleh perhatiin. Buat ASI itu secara percentage bagus ya. Saya nggak ngitung sih. ERA supportnya masih di 555, resisten pada 650. Basically trennya downtrend kalau masih di bawah 650 karena kena garis aja sih kalau dari trend line nyambung. Gitu ya. Jadi di 650 nanti kalau udah punya posisi itu kalau sampai 650 nggak lewat ya udah sell on strength, tapi kalau lewat boleh tunggu lebih lanjut karena bisa aja ke 700-an lagi. Dari sisi volume aman sih. Kita lanjut lagi. Kalau mau nanya BEBS dan BDMN SR berapa, terus apakah masih akan menguat minggu depan? Coba kita cek.
BBS dan BDMN ya. BBS ini jelas masih naik. Untuk support pada 1000 pas. Dan resistennya 1350. Kayaknya ini all time high. Iya, ini saham baru. Jadi 1350 ada resisten terdekat. Di atas 1350 saya juga udah nggak tahu resistennya berapa. Sampai dia bikin aja yang barunya. Lanjut untuk BDMN. Ini yang kemarin disuka nama apa ya? Saya lupa. Kayaknya ini pasti ada di teknologi-teknologi ini, makanya naiknya kayak gini. Nah, untuk BDMN ini perhatikan support pada 2600 dan 2580. Kenapa? Karena ada gap di situ pada tanggal 11 September. Mungkin akan ada yang bilang, loh gapnya dari mana ya? Lihat aja dari closingnya di tanggal 11 September. 1 September ya. 1 September itu ada gap, ada closingnya di 2580. Lalu kemarin langsung opening di 2600. So ada gap 20 poin. Kecil, cuman kemungkinan tutup. Jadi di 2600 sampai dengan 2580. Masih bisa menguat atau enggak minggu depan secara teknikal masih. BDMN hari ini turun juga volumenya kecil banget. Jadi nggak ada distribusinya kok, nggak usah khawatir. Support dan resisten TOWR. Kalau masuk sekarang entry di berapa, di harga berapa? Telat amat kalau entry sekarang. Yes, harusnya 12.40 waktu kita rekomend. Sekarang tuh posisi nanggung soalnya, karena resisten dia 1400. Support dia kalau berdasarkan trendline udah naik ke 1280. Jadi kalau saya rekomend buy sekarang, di tengah-tengah antara stop loss sama TP-nya kena. Upside-nya tipis, downside-nya lebih gede. Ya kalau bisa diturunin ke 1280 sih saya pasti rekomend ambil. Kalau ambil sekarang saya nggak bisa rekomend ya, kan tanya masuk sekarang entry di berapa ya. Entry-nya sih saya 1280 kalau boleh sarannya. Tapi kalau entry sekarang sangat tidak direkomendasikan. Itu terlalu dekat sama resistennya, takutnya gagal malah nyangkut. Gitu ya, itu pertimbangannya saya. Tapi dari trend tower aman banget, ini uptrend. Cuma tinggal strateginya aja kok. Lanjut, saham main sudah downtrend kah? Terus sudah punya 770 hold atau cut loss. 770 beli, sekarang 740 belum perlu cut loss karena trennya juga masih sideways aja. Dengan support 690, sedangkan resistennya pada 800. Jadi kemarin di 770 kalau kena area dekat-dekat resisten agak pullback itu nggak aneh. Yang penting masih di atas 690, masih boleh di hold. Lanjut, BBYB, SEN, MLPT, BABP, WMUU. Wow, support dan resisten. Oke. SEN dulu ya, BBYB dulu ya, sesuai urutan. Support and resistance. Oke, easy. Support untuk BBYB 1360, resistennya pada 1725. Ini yang perlu diperhatikan untuk BBYB. Untuk tren masih naik kok. Terus untuk SEN trennya ya agak turun. Untuk supportnya ada 334, resistennya pada 388. Kalau saham SEN agak jenuh beli, saya nggak heran. Dia tahun lalu barang gocapan soalnya. Jadi ya kalau sekali-sekali agak menurun tuh saya nggak bingung. Dan trennya ini kalau ambil dari jangka panjangnya sih, kalau ditarik data dari Juni ya, nggak usah khawatir sih, masih uptrend. Setidaknya selama masih di atas 328 lah masih uptrend untuk SEN ini. Lanjut untuk saham MLPT. MLPT sideways dengan supportnya pada 3.310 dan resistennya pada 4.400. Sepi amat ke volume. Ya, saya baru sadar. Jadi mulai kurang menarik kayaknya dari sisi volume. BABP bad news, patah tren. Jadi kalau ini saya sebetulnya masih ada data yang saya buat waktu buat daily technical dulu. Waktu itu kan kita kasih TP 500 ya. Udah sempat kena terus diturunin lagi. Sekarang dia udah patah di bawah trend line-nya itu. Seharusnya di 418. Jadi udah patah nih. Support selanjutnya yang perlu diperhatikan untuk saham BABP itu 336 dan tadi 418 sebagai resistennya. Lalu WMUU. Kenapa ini? ARB ya? Oke.
nggak masalah dengan ARB atau ARA, toh cuma 7% masih gampang dikerjain emosinya. Lalu untuk WMUU supportnya ada 2, 172 dan 168. Ya, ini untuk WMUU. Dan untuk resistannya 200. Kayaknya yang bagus cuman tinggal Sena BBYB. Sisanya ya sorry to say saya bilang calon turun sih. Tapi kita nantilah perkembangannya gimana. Kan apa yang terjadi hari ini belum tentu pasti terjadi besok, apalagi ini data pada sesi 1 doang. Belum closing sampai sesi 2, candlesticknya kayak gimana, misalnya ada yang hammer nanti balik jadi bearish engulfing kan kita juga nggak tahu. Lanjut dengan rencana reisunya BBRI dan BABP. BABP mau reisu ya. Dampak ke harga sahamnya. Oke, yang saya tahu in general aja ya. Kalau saham-saham yang mau right issue kayak TPIA kan juga mau right issue, itu biasanya harga tebusnya akan menentukan pergerakan harga sahamnya mau kemana sampai saham right diterbitkan. Dalam hal ini kebetulan saya tahu baru BBRI ya, sorry yang BABP saya nggak tahu ada rencana right issue. Jadi kalau BBRI itu katanya harga tebusnya di 3.400. Nanti dimulainya tanggal 7. Jadi buat saya untuk menjelaskan hal ini, bisa aja BBRI sampai tanggal 7 nanti masih akan menurun dengan harga yang mendekati 3.400. So, itu cuman sampai pada saat saham baru diterbitkan, efeknya jangka pendek nggak jadi masalah, kalau mau nambah boleh, mau nebus juga nggak masalah, karena Anda akan tebus di harga 3.400. Lebih murah dari harga di market saat ini, harusnya sih itu bagus, tapi tentu saja itu efek jangka panjang kalau right issue. Lanjut ya. SR untuk ASRI, MLPL, dan MPPA. ASRI baru tadi naik ya. ASRI untuk resisten sih kita bilang 200. Karena itu resisten yang paling sering dia samperin sebelum dia mulai lanjut turun ke kondisi bulan Juli kemarin. Nah untuk supportnya terdekatnya itu ada pada 168. Selama masih ada 168 ini kalian mau trading jangka pendek bisa sih. Saya soalnya nggak tahu nih ada sentimen apaan. Lanjut MLPL. Support 440, resisten 690. Bagus. Ya ini masih bagus, areanya masih situ-situ aja. Kita lanjut lagi MPPA. MPPA supportnya ada 905 dan resistennya ada 1055. Kayaknya kalau dari chart bagus MPPA deh. Dari yang sebelumnya double top dia tembus resisten, sekarang udah balik naik lagi. Lanjut saham pertanyaan yang ditanya berikutnya adalah ada Hope sama IMAS ya. Ada kemungkinan naik lagi atau enggak katanya. Hope. Kemungkinan naik lagi. Kayaknya untuk Hope kagak ada sih. Nah sekarang kita ke IMAS aja deh. Likuiditasnya lebih aman. IMAS masih ada harapan untuk naik. Kebetulan dia lagi deket di support 1015. Spekulatif buy di area tersebut. Untuk targetnya 1165. Sampai dengan ke situ ya maksudnya. Soalnya kita kebetulan udah terlanjur keluar berita juga kan ya, waktu itu mobil apa sih yang dimunculkan lagi bareng grup Indomobil, saya lupa beritanya. Itu emang kemungkinan akan sell on news. Jadi ya agak hati-hati aja. Nah sekarang kita ke saham Arto ya. Tadi kan ditanya apakah masih boleh masuk. Masih boleh masuk atau enggak pas udah naik. Untuk Arto ini saya coba cari supportnya dulu. Menarik support 13.500 persis banget sama lowest tadi. Ya ini supportnya cukup kuat ya. Jadi ada di tanggal 14 Juli sekali, lalu di mana lagi nih? Lalu di 21 Juni sama di 17 Juni. 13.500 emang strong banget untuk saham Arto ini. Ya, jadi kayak spekulatif buy sih silakan, cuman dia 13.500 batasan stop lossnya ya. Kalau tembus lagi berarti dead cat bonds ini. Dan untuk resistennya bisa juga jadi target 15.075 atau mendekati. Yang jelas ini downtrend. Distribusinya lumayan banyak juga ada sepanjang Agustus kemarin. Jadi kalau dari saya sih kalau sampai harus bilang buy,
itu pasti saya bilangnya spekulatif buy, dan saya sarankan dengan lot kecil aja karena khawatirnya PHP gitu. Lanjut BBRI. BBRI harga tebusnya bukannya 50. Enggak loh, saya dapat infonya kemarin beritanya rilis 3.400. Lanjut lagi BDMN tadi kita udah bahas. Lanjut dari Valancius Philip. View BBCA support berapa? Oke. View BBCA. BBCA ini nge-gap loh ternyata. Terus kenapa waktu itu dia naiknya kenceng? Oh iya, berita mau right issue ya. Oke. Sorry ngomong sendiri. Untuk supportnya 32.175 sekaligus nge-gap. Dan itu pun masih bisa aja dia cuma terhenti sampai dengan 32.300. Jadi cuma di tengah-tengah antara 32.300 sampai dengan 32.175. Nggak terlalu jauh kok. Secara persentase kecil banget kan buat saham sekelas BBCA. Nah untuk resistennya masih 33.000. Sideways BBCA. Lanjut. Terima kasih reviewnya sama-sama. Grab. Oh itu yang BDMN ya, baru ingat saya. Ya itu mesti kalian cek lagi dari newsnya, dari sentimennya benar atau enggak, pastiin baru bisa nilai layak atau enggak. Kalau enggak ya mendingan day trading aja, sekedar cuman goreng-goreng isu gitu. Lalu Tomo Kartikawati, Arto dan Bang. Arto tadi udah ya. Lalu ditanya untuk Bang supportnya di berapa? Support Bang. Kemarin padahal bagus banget kelihatannya pasti 3.500. Nah sekarang kalau sampai harus gagal, support berikutnya di berapa? Ada dua level yang perlu Anda perhatikan, di mana pertama pasti 3.000 sebagai level psikologis. Kan tadi hampir kena ya. Lowestnya 3.010 doang. Lalu lanjutnya pada 2.810. Itu untuk bank. Jadi saya buat skenario seolah-olah kalau sampai ini cuma naik yang bohongan doang, DCB doang gitu ya. Terus turun lagi, maka support berikutnya 2810. Tapi untuk support pertamanya 3.000. Gitu. Cuma antisipasi aja. Kalau misalnya nggak tembus 3.000 ya udah aman. Mau coba-coba spekulatif buy sangat dipersilakan. Lalu pertanyaan berikutnya, BBTN nice gak masuk hari ini? BBTN trennya jelas banget nih naik. Jadi kalau saya bilang, kalau tanya nice atau enggak, yes. Cuman spreadnya dia konsolidasi dengan spread yang tipis banget ya. Itu pun kemungkinan hanya akan di sekitaran 1390 sampai dengan 1440. Ini area dia sekarang tipis banget tuh BBTN. Kalau mau beli ikutin tren silakan. Kalau dia sudah lewatin 1400, setelah lewatin 1440, target selanjutnya pada 1550. Cuman nggak tahu kapan ya. Jadi ini swingnya mungkin agak lama. Lanjut. ASI tadi udah. Enough saya turun 25%, stop loss atau wait and see. Wait and see ya. Oke. Coba lihat saham Enough. 25%. Kalau udah ada pilihan saham baru mau di stop loss silakan. Tapi kalau enggak mau tunggu lagi nggak masalah. Ini volumenya udah habis-habisan kok. Jadi kemungkinan turunnya juga udah nggak jauh-jauh. Udah lebih terbatas dibandingkan dengan kondisi yang kemarin terjadi ya, yang menyebabkan turun sampai 25% itu kemungkinan sudah akan lebih sulit karena dari volume tuh udah kosong banget. Kita lanjut. NICL boleh entry atau enggak? Enggak. Kalau dari saya enggak. Terlalu kasar mainnya, ARB terus. Katanya ini emiten nikel ya, tapi harga nikel mau naik juga dia mah turun terus. Jadi untuk sekarang kita biarin aja dulu turun sampai sudah jenuh jual, baru nanti kita atur strategi lagi. Worst case-nya sih gocap, worst case-nya, tapi bisa aja enggak. Selanjutnya dari NICL lagi tuh, ada yang tanya, modal 160 masih bisa naik atau enggak? Menurut saya susah, kenapa? Karena tiap kali dia turun sampai ARB, volumenya naik. Jadi itu distribusinya masih kenceng. Kalau kondisi kayak gitu, saya pun nggak akan berani rekomendasikan buy. Buat scalping pun kayaknya nggak berani rekomendasi. Takutnya nggak bisa diikutin, terlalu volatil, gagal cuan gitu loh. Kita lanjut, rekomendasi saham untuk Icon dan WMUU. WMUU tadi kita udah sempat bahas ya untuk
Untuk support resistannya nanti bisa cek di GTV buat yang ketinggalan. Sekarang untuk Icon, rekomendasinya sell on strength ini udah tekanan jualnya udah lumayan kuat, ekornya tinggi ya, di atas tadi kan 163, sekarang 142. Jadi nggak disaranin ngejar sekarang kalau kondisi begini. Lanjut, view BMHS dan SAME. Wih, BMHS sideways doang ya, kalau kita lihat-lihat ini. Supportnya 970, resistannya 1200. View-nya saya cuman sideways aja. Volumenya juga tipis, tapi bisa naik untuk BMHS. Nah, untuk SAME, resistannya ada di 595 dan supportnya ada pada 492. Bad newsnya adalah SAME itu downtrend. Jadi mungkin kalau harus pilih satu dari dua ini, saya lebih rekomendasikan BMHS. Kalau ada kesempatan buy on weakness, boleh banget dibandingkan SAME. Lanjut. Apakah KF dan INAF sama kondisinya? Sama persis. Kadang-kadang saya kalau diminta rekomendasi juga support resistannya sama, emang hampir persis gitu. Kayak Tekemian KP, mainnya berduaan mulu, jarak antara support resistannya hampir selalu sama. Jadi rekomendasinya juga biasanya nggak jauh-jauh. Kalau kita lihat KF, dah kita intip dikit. Kalau tadi kan INAF kan saya bilang volumenya kosong banget. KF-nya kira-kira gimana? Hampir sama sih. Ya jadi benar keduanya tuh mirip banget kondisinya. Udah sama-sama farmasi ya kan. Lanjut. Aldo, Bevin, IMJS, support dan resisten. Aldo ini ada cup and handle ini. Dengan neckline-nya di 825. Kalau bisa konfirmasi cakep nih, dia akan lanjut naik sampai supply zone-nya at least sampai 930. Supportnya 675. Itu di bagian handle dari pola ini. Lanjut, Bevin yang di IMJS. Oke, kita cek lagi. Bevin supportnya ada di 1050, resistannya ada di 1200. Tren masih naik sih. Lanjut, IMJS. IMJS juga lebih, dari tiga ini IMJS lebih oke lah kalau untuk trennya. Support IMJS pada 555, resistannya kita ambil tertingginya 2 hari yang lalu pada 625. Koreksi sehat aja sih untuk IMJS. Kita lanjut lagi, Agro. Support resisten saat ini Agro. Support 2170 dan resistannya pada 2450. Nih, ngejar BBS kira-kira boleh nggak? Terserah aja sih kalau itu mah. Habis kadang bingung juga dibilang berapa kali bilang wait and see atau buy on support, malah boleh kejar gak? Ya udahlah bebas aja lah, saya kan nggak bisa ngelarang juga. DMMX dari Sufiana, CL atau hold? Kalau tembus 3000 udah CL aja ini, udah puncak soalnya. Ya, paling itu aja perhatiin 3000. Mau tanya MTDL bagusnya masuk di berapa? Oke, MTDL. MTDL supportnya ada di 2470, resistennya masih jauh di 2740. Jadi kebetulan ada kesempatan ambil bawah, ambil aja untuk tren masih naik. Memang harus diingatkan kembali.